الأقربين على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أكرمنا بالإخلاص في النية والقول والعمل. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, masih memberi kita kekuatan sehingga kita bisa berkumpul meskipun secara online dalam keadaan sehat walafiat untuk mengkaji ilmu din ad-daruri. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya insya Allah kita akan seperti biasa, kita akan melanjutkan kajian kita tentang ilmu din ad-daruri. Ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang mukallaf. Ilmu din, ilmu yang fardu ain, yang harus diketahui, tidak boleh tidak, harus diketahui oleh seorang mukallaf. Terutama ilmu yang membahas tentang bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Rasulnya. Jadi kita sudah nyampe pada perkataan muallif. Beliau berkata fayatakhallasu fayatalakhasu, maka diringkas mim makna ma madha, dari makna yang telah lalu. Itsbatu thalatha asyrata sifatan lillahi ta'ala, menetapkan 13 sifat bagi Allah. Maksudnya menetapkan 13 sifat bagi Allah itu artinya adalah Allahu mausufun biha. Artinya Allah wajib untuk disifati dengannya. Yang namanya Tuhan itu harus disifati dengan sifat ini. Takarrara dzikruha fil Qur'an, yang penyebutannya sudah berulang kali dalam Al-Qur'an wal hadis dan hadis. Imma lafdhon, baik secara tekstual, secara lafaz, artinya sifat-sifat yang ada dalam Al-Qur'an yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang secara lafaz. Seperti kemarin kita sudah jelaskan dalil tentang bahwasanya Allah taala Maha Kuasa. Kalau bahasa Arabnya kuasa itu, Allah Maha Kuasa itu kan qadir atau qadir. Nah, makanya dalam Al-Quran disebutkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi qadir itu bentuk lafaz ataupun teksnya seperti itu. Wa imma maknan, atau secara arti, takarruran katsiran, yang berulang kali, yang banyak berulang kali. Atau secara makna. Secara makna, jadi secara lafaz itu tidak menunjukkan tentang apa menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalil tentang Allah taala itu maujud. Allah taala itu ada. Dalam Al-Qur'an enggak ada Allahu maujudun bila makan, enggak ada. Dalam hadis itu enggak ada Allahu maujudun bila makan, enggak ada. Allah ada tanpa butuh pada tempat, enggak ada. Tapi ada lafaz atau teksnya dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan Allah Ta'ala itu ada. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah jelaskan, afillahi syakkun. Afillahi syakkun. Maksudnya afillahi syakkun itu para ulama tafsir menyebutkan aila syakka fi wujudihi. Tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Berarti apa?
berarti itu menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maujud. Allah taala itu ada. Namanya dunia yang rapi, ada gunung, ada laut. Laut itu tidak tumpah ke daratan. Kemudian gunung itu rapi berjajar di sana, di sini. Itu kan mesti ada namanya pencipta. Ada yang ngatur, ada yang menentukan. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan dalil tentang adanya Allah itu adalah firman Allah, afillahi syakkun. Tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Aila syakka fi wujudihi. Tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Jadi kalau disuruh untuk mencari dalil tentang Allah Ta'ala maujud, itu memang nggak ada dalam Al-Quran secara lafaz ataupun hadis. Tapi ada ayat-ayat yang menunjukkan hal itu. Yaitu apa? Firman Allah, afillahi syakkun. Artinya adalah la syakka fi wujudihi. Tidak ada keraguan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika, hal tersebut, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dulu yahrisu ala an yata'allamaha kullu ahadin, mendorong kepada setiap orang untuk belajar. Belajar apa? Sifat 13. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika awal mula berdakwah itu kan menyuruh kepada orang-orang jahiliyah untuk masuk Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka udah tahu ketika dikatakan la ilaha illallah itu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Ta'ala Maha menentukan, Maha mengetahui. Qul la ilaha illallah taslam. Kan begitu biasanya. Katakan la ilaha illallah ay Muhammadur Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, taslam, maka kamu akan selamat. Selamat di dunia dan di akhirat. Wahadhihi sifatu, dan sifat-sifat ini hiya yaitu adalah al-wujud. Jadi ingat, sifat Allah itu yang pertama yang diulang-ulangi dalam Al-Quran ataupun hadis, baik secara lafaz atau secara makna, itu pertama adalah al-wujud. Al-wujud ay annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala maujudun, ada, la syakka fi wujudihi. Tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Jadi dalilnya apa? Dalilnya adalah afillahi syakkun. Jadi meskipun sedikit, para jamaah belajarlah kita untuk menghafalkannya, memaham. Jadi orang-orang dulu itu cara untuk metode belajarnya itu kan dicatat, kemudian difaham, kemudian dihafalkan, kemudian disebarkan, diamalkan. Jadi dalil tentang bahwasanya Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala tidak ada keraguan tentang adanya, itu adalah firman Allah, afillahi syakkun, ay la syakka fi wujudihi. Tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Tidak ada keraguan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal wahdaniyah. Sifat wahdaniyah, ay annallaha wahidun. Maksudnya Allah Ta'ala itu satu, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wal wahdaniyah. Allah Ta'ala Esa. Allah Ta'ala itu satu. Tapi kalau satu Esa ditujukan kepada Allah,
seperti kita jelaskan kemarin dalam bab-bab yang terdahulu, keterangan tentang akidah yang kemarin, bahwasanya ketika esa tersebut itu ditujukan kepada Allah, itu bukan artinya bilangan seperti bandingannya 2, 3, bukan. Tapi maksudnya esa itu adalah Allah tidak ada sekutu baginya. Zat Allah tidak sama dengan zat kita, baik. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah, baik zatnya, baik sifatnya, ataupun perbuatannya. Zat Allah subhanahu wa ta'ala, seperti kita jelaskan kemarin ketika dikatakan zatullah, itu kan hakikat Allah. Hakikat Allah itu tidak sama dengan hakikat-hakikat yang lain. Kalau zat kita, kalau dalam bahasa Arab, manusia, fisiknya itu disebut zat. Zatu Fatimah, Zatu Fatimata, Zatu Zaidin. Fisiknya Zaid, tinggi, kemudian gemuk, kemudian kurus, kemudian pendek, kemudian dia putih, kuning, coklat, dan lain sebagainya. Itu adalah zat makhluk. Tapi ketika dikatakan zat Allah, itu artinya hakikat Allah. Hakikat Allah itu tidak sama dengan hakikat-hakikat yang lain. Itu yang bisa kita jelaskan. Itu yang kita bisa jelaskan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang kita cintai. Jadi al-wahdaniyah itu artinya adalah tidak ada sekutu bagi Allah. Bukan artinya satu itu adalah bilangan. Dan itu dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, beliau mengatakan, fa'lam annallaha wahidun la min tariqil adadi bal min tariqi annahu la syarikalah. Katakan bahwasanya, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu esa. Allah Ta'ala itu satu, bukan dari segi bilangan. Akan tetapi dalam sudut pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Apa maksudnya? Zat Allah tidak sama dengan zat-zat yang lain. Seperti tadi kita katakan, kalau zatu Zaidin, zatu Fatimah, itu adalah fisiknya. Lebar, gemuk, kurus. Tapi ketika dikatakan zatullah, itu artinya adalah hakikat Allah. Hakikat Allah tidak sama dengan hakikat-hakikat yang lain. Sifat Allah juga begitu, tidak sama dengan sifat-sifat yang lain. Sifat Allah adalah sifat yang sempurna, yang layak bagi Allah. Itu kaidahnya. Sifat Allah itu adalah sifat yang sempurna, yang layak bagi Allah. Sifat ketuhanan. Bukan bercampur dengan sifat makhluk. Bukan. Itu hanya milik Tuhan. Sifat tersebut itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti umpamanya sifat menentukan. Segala sesuatu ditentukan oleh Allah. Seperti umpamanya sifat mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu. Kalau kita mengetahui itu karena diberitahu oleh Allah. Mengetahui suatu perkara karena Allah Ta'ala memberitahu kepada kita. Nabi tahu perkara-perkara yang gaib karena Allah Ta'ala memberitahunya. Artinya sifat ini, yaitu sifat ketuhanan, mengetahui segala sesuatu, itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dilimpahkan kepada manusia. Tidak boleh dilimpahkan kepada malaikat. Tidak boleh dilimpahkan kepada para nabi. Walaupun itu nabi, itu tidak akan dikatakan kepadanya mempunyai sifat-sifat seperti sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya adalah seperti mengetahui segala sesuatu. Itu hanya milik Allah. Nabi mengetahui perkara yang gaib karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi al-wahdaniyah
itu artinya adalah tidak ada sekutu bagi Allah, baik zatnya, sifatnya, atau perbuatannya. Perbuatan di sini yang dimaksud itu adalah sifat menciptakan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan kudrohnya, dengan sifat kuasanya. Kalau kita mau berbuat sesuatu itu kan bersentuhan, memakai bantuan dan lain sebagainya. Itu dalil tentang bahwasanya Allah Ta'ala itu satu, esa, artinya tidak ada sekutu bagi Allah, itu bisa memakai firman Allah, laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Laukana fihi ma'alihatun. Laukana, seandainya ada, lahuma, yang memiliki langit dan bumi. Lahuma itu fihima, laukana fihima itu ay lahuma. Fihima itu artinya orang-orang ahli tafsir mengatakan ay lahuma. Artinya seandainya yang memiliki langit dan bumi itu lebih dari banyak Tuhan, la fasadata, niscaya langit dan bumi itu tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Ini kalau istilah ilmu tauhid, kalau para jamaah sekalian ada yang tahu, itu ada namanya dilalatut tamanu. Dilalatut tamanu itu maksudnya akal itu tidak menerima adanya Tuhan itu banyak. Adanya Tuhan itu banyak. Jadi laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya yang memiliki langit dan bumi itu banyak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka tidak akan jadi, maka akan rusak bumi ini. Contohnya bagaimana? Seandainya ya ada namanya Tuhan. Tuhan A sama Tuhan C. Seandainya ini kita gunakan sebagai logika untuk bisa memberikan kepercayaan kepada orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran ataupun hadis, terutama supaya mereka benar-benar mengakui tentang bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ini dilalatut tamanu. Jadi dilalatut tamanu itu adalah akal tidak menerima adanya Tuhan itu banyak. Jadi seandainya umpamanya ada Tuhan C, ada Tuhan A, umpamanya ada dua Tuhan. Kemudian apa? Masing-masing Tuhan itu kan memiliki sifat ketuhanan. Memiliki sifat ketuhanan. Salah satu sifat ketuhanan itu adalah Allah Ta'ala maha berkehendak. Salah satu sifat ketuhanan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha berkehendak. Saya ulangi lagi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya ada namanya dilalatut tamanu. Dalilnya dari Al-Quran, laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Ini dalil tentang Allah Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Yang namanya Tuhan itu tidak akan banyak. Allah Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Ini dalil itu. Itu namanya dilalatut tamanu. Artinya bahwasanya akal sehat tidak akan menerima bahwasanya namanya Tuhan itu banyak. Ini contohnya, seandainya yang punya langit dan bumi itu banyak Tuhan, niscaya namanya langit dan bumi itu tidak akan ada. Rusak. Kenapa? Seandainya ada Tuhan A, seandainya ada namanya Tuhan C,
Yang namanya Tuhan itu mesti disifati dengan sifat ketuhanan. Di antaranya sifat ketuhanan itu adalah maha berkehendak. Artinya apa? Tidak dipaksa. Salah satunya itu adalah maha berkehendak, maha menciptakan, maha menguasai, maha apa yang ia kehendaki mesti terjadi, apa yang ia kehendaki untuk tidak terjadi mesti tidak terjadi. Itu adalah sifat-sifat ketuhanan. Sifatnya itu adalah maha berkehendak, tidak dipaksa. Seandainya satu Tuhan, umpamanya berkehendak pada si Zaid. Untuk apa? Untuk si Zaid ini mati. Yang satunya itu berkehendak hidup. Lah mungkin saja kehendak keduanya berbeda. Kenapa? Karena masing-masing memiliki sifat ketuhanan, yaitu berkehendak tidak dipaksa. Bisa-bisa saja. Kalau yang satunya itu berkehendak bahwasanya si Zaid mati, yang satunya itu berkehendak si Zaid hidup, maka tidak akan terlepas dari tiga hal. Tidak akan terlepas dari tiga hal. Jadi dalam satu waktu yang sama, hari yang sama, itu kemungkinan antara kehendak dari satu Tuhan dengan yang lain, masing-masing Tuhan, itu bisa berbeda. Karena apa? Karena sifat mereka itu adalah sifat berkehendak, yang namanya Tuhan itu tidak dipaksa, mungkin saja berbeda. Seandainya berbeda kehendak mereka, yang satunya ingin bahwasanya si Zaid hidup, yang satunya ingin si Zaid itu mati, maka tidak akan terlepas dari tiga hal. Pertama, tidak mungkin yang namanya kehendak yang berbeda, satu ingin Zaid hidup, satu ingin mati dalam satu waktu, dalam hari yang sama, jam yang sama. Itu tidak akan terjadi, mustahil, akal tidak akan menerima itu terjadi. Kenapa? Karena saling bertentangan. Saling bertentangan. Berarti kalau tidak terjadi, berarti kan bukan Tuhan. Kalau tidak terjadi, berarti kan bukan Tuhan. Kemudian ada kalanya satunya terjadi, yang satunya tidak. Ada kalanya satunya terjadi, ada kalanya satunya tidak. Yang terjadi kehendaknya, umpamanya yang terjadi itu adalah ingin Zaid hidup. Kehendak. Kemudian satunya enggak terjadi kehendaknya, yaitu yang menginginkan mati tadi. Berarti apa? Berarti lemah menjadi ciri khas Tuhan tersebut. Lah, tidak mungkin namanya Tuhan itu lemah. Tidak mungkin namanya Tuhan itu lemah. Mesti apa yang ia kehendaki mesti terjadi. Bukan Tuhan berarti. Ada kalanya, umpamanya, sama-sama tidak terjadi. Tadi kan sudah ya, satu sama-sama tidak terjadi. Itu berarti tidak lemah. Jadi sama-sama terjadi atau sama-sama terjadi. Sama-sama tidak terjadi atau sama-sama terjadi atau satunya terjadi, satunya tidak. Saya ulangi para jamaah sekalian, ada namanya dilalatut tamanu. Artinya apa? Akal yang sehat itu tidak akan menerima hal itu terjadi. Apa itu? Tuhan banyak. Diambil dari mana? Diambil dari firman Allah, laukana fihi ma'aliyatun illallah lafasadata. Seandainya yang memiliki langit dan bumi itu banyak Tuhan, maka tidak akan terjadi, tidak akan ada langit dan bumi, mesti rusak. Kenapa? Karena seandainya ada dua Tuhan umpamanya, satunya masing-masing disifati dengan sifat ketuhanan, yaitu berkehendak. Berarti kemungkinan ada berbeda kehendak satu dengan yang lain. Katakan tadi kita jelaskan antara Tuhan si A dan C, ingin satunya itu Zaid hidup, ingin satunya itu mati, ya kan?
maka ini tidak akan terlepas dari 3 hal. Apa itu? Ada kalanya sama-sama terjadi kehendaknya, atau tidak terjadi kehendaknya, atau salah satunya terjadi, salah satunya tidak. Kalau kita katakan bahwasanya sama-sama tidak terjadi kehendaknya, berarti lemah. Kalau lemah, tidak berhak jadi Tuhan. Atau sama-sama terjadi kehendaknya, antara yang menghendaki hidup, menghendaki mati. Dan itu tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin Zaid itu dalam waktu yang sama, kemudian hari yang sama, itu hidup dan mati. Yang namanya hidup ya mati. Yang namanya mati berarti tidak hidup. Yang namanya Zaid itu bisa hidup berarti menafikan mati, mentiadakan mati, atau mati mentiadakan hidup. Tidak mungkin hidup dan mati. Kan akal tidak akan menerima. Akal saya tidak akan menerima seperti itu. Iya kan? Nah. Kemudian yang ketiga itu adalah satunya itu terlaksana, satunya tidak. Berarti apa? Yang tidak terlaksana itu adalah lemah. Yang lemah tidak mungkin jadi Tuhan. Nah, itu berarti kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Esa tidak ada sekutu baginya. Dari mana dalilnya? Bisa dari firman Allah, "Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata." Faham ya jamaah? Dan ini dalil akal seperti ini dilalatut tamanu' itu sangat-sangat berguna terutama bagi orang-orang yang ingin mencari kebenaran Islam tapi tidak percaya tentang Al-Qur'an dan hadis. Ingin mencari kebenaran Islam tapi tidak percaya Al-Qur'an dan hadis. Beda kalau umpamanya orang-orang yang menyekutukan Allah tapi percaya tentang Al-Qur'an. Seperti orang-orang yang menyekutukan Allah, maka kita sodorkan dalil Al-Qur'an ataupun hadis. Dalil Al-Qur'an ataupun hadis. Seperti orang-orang yang ateis umpamanya kan, tidak percaya tentang adanya Tuhan. Kita jelaskan tentang ini. Kok bisa adanya namanya Tuhan Bapak, kok bisa ada namanya Tuhan Ayah, Tuhan anak, umpamanya Tuhan Ibu, kan nggak mungkin kan dijelaskan itu sifat ketuhanan itu adalah begini-begini. Lah kalau sudah disifati dengan begini berarti kemungkinan ada berbeda karena salah satunya tidak dipaksa. Itu dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata." Seandainya yang memiliki langit dan bumi itu banyak Tuhan, niscaya bumi dan langit ini akan binasa, niscaya tidak akan ada. Itu memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya yakin seyakin-yakinnya Allah tidak ada sekutu baginya. Gitu. Baik zatnya atau sifatnya atau perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kalau perbuatan Allah itu kalau Asy'ariyah itu artinya adalah sifat menciptakan Allah. Sifat menciptakan itu artinya Allah Ta'ala menciptakan dengan sifat kuasanya. Kemudian wal qidam ayil azaliyah. Al qidam ayil azaliyah. Allah Ta'ala labtida' li wujudihi. Allah tidak dilalui dengan ketiadaan. Tidak dilalui dengan ketidakadaan. Allah ada, tidak dilalui, tidak didahului dengan ketiadaan. Al-Qidam al-Azaliyah. Dalilnya apa? Dalilnya jelasnya huwal awal bisa. Huwal awal. Kenapa? Karena kita kemarin sudah menjelaskan al-awwal. Kemudian al-Qidam, al-Azali dinisbatkan kepada Allah artinya sama. Apa itu? Allah ada tidak dilalui dengan ketiadaan. Allah ada tidak dilalui dengan masa. Allah ada
sebelum adanya arsy. Allah ada sebelum adanya air. Allah ada sebelum adanya kursi. Ada namanya kursi makhluk Allah. Allah ada sebelum adanya langit. Allah ada sebelum adanya bumi. Allah ada sebelum adanya siang dan malam. Allah ada sebelum adanya makhluk. Dan setelah menciptakan makhluk, termasuknya makhluk itu apa? Tempat. Maka Allah ada tidak butuh pada makhluknya. Allah ada tidak butuh kepada arsy. Allah ada tidak butuh kepada air. Allah ada tidak butuh kepada siang dan malam. Allah ada tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah. Itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalilnya itu adalah huwal awwal. Huwal awwal. Karena al-awwal, al-qidam, al-azaliyah, kalau itu dikatakan kepada Allah, artinya sama. Apa tadi? Artinya adalah Allah ada tidak didahului dengan ketiadaan. Allah ada tidak dilalui masa. Tidak dilalui masa itu apa sih maksudnya? Artinya tidak dikatakan kepada Allah 1000 tahun. Tidak boleh dikatakan kepada Allah 100.000 tahun. Tidak boleh dikatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 1 triliun tahun. Umpamanya dikatakan Allah Ta'ala umurnya 1 triliun tahun. Nggak bisa. Itu kan milik makhluk. Itu kan berarti sebelum 1 triliun tahun tidak ada. Maka kita katakan Allah ada tidak didahului dengan ketiadaan. Allah ada sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, sebelum adanya arsy, sebelum adanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal baqa, ai annahu, bahwasanya Allah la nihayata li wujudihi, tidak berakhiran wujud Allah. La yamutu, tidak mati, wala yahliku, tidak rusak, wala yataghayyar, dan tidak berubah. Allah Ta'ala kekal. Kekal, tidak akan binasa, tidak akan mati, tidak akan berubah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berawalan, tidak didahului dengan ketiadaan, pun tidak diakhiri, tidak berakhiran, kekal selamanya. Kekal selamanya. Dan ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang lain, seandainya ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal, itu kan karena Allah Ta'ala menghendakinya untuk kekal. Dan ini bukan menyekutukan Allah. Kita katakan umpamanya surga dan neraka itu adalah kekal. Allah Ta'ala juga kekal. Ada sifat ini kekal, ini kekal. Itu tidak menyekutukan. Kenapa? Karena perbedaannya, kalau Allah Ta'ala kekal, tidak ada yang menjadikannya Allah Ta'ala kekal. Tapi kalau surga dan neraka, kekalnya karena Allah Ta'ala menghendakinya untuk kekal. Itu. Jadi begitu. Jadi wal baqa, makanya dalilnya itu bisa firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fayabqa wajhu rabbik. Fayabqa wajhu rabbik. Maka kekal zat Allah. Ia baqa wajhu rabbik, ay zatu rabbik. Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang dimaksud wajah di sini itu adalah anggota badan. Seperti sebagian orang yang tidak berguru dan memaham Al-Quran sesuai dengan kemauannya sendiri, sesuai dengan hawa nafsunya, mengatakan katanya dia bahwasanya semua ini akan binasa kecuali katanya wajah Allah. Ada kan firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajah.
kullu syai'in halikun illa wajah. Jadi wajah di sini itu artinya adalah mulk. Segala sesuatu itu akan binasa, akan hancur kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak binasa, begitu juga Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya. Jadi Allah sifat-sifatnya itu adalah kekal. Allah disifati dengan sifat yang qadim, yang tidak baru. Allah Ta'ala kekal, sifat-sifatnya juga tidak menerima baru, tidak menerima perkara yang baru. Jadi dalilnya bisa menggunakan fayabqa wajhu rabbik. Kekal zat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari al-baqa. Ini adalah sifat Allah, tidak binasa, tidak mati, tidak akan berubah. Jadi kalau ada Tuhan binasa, berarti bukan Tuhan. Ada Tuhan berubah dari asalnya ingat menjadi tidak ingat. Jadi asalnya tahu kemudian tidak tahu, atau sebaliknya asalnya itu tidak bertempat kemudian bertempat. Asalnya itu tidak berarah kemudian berarah, itu kan berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Maka itu bukan Tuhan. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bertempat, kita katakan kepadanya, tempat itu makhluk atau bukan? Kalau ada orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bertempat, kita katakan bahwasanya, kita tanya kepadanya, tempat itu makhluk atau bukan? Mesti mereka mengatakan makhluk. Berarti kalau makhluk asalnya tidak ada kan? Berarti secara logikanya kamu mengatakan bahwasanya sebelum ada tempat, Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Kemudian setelah Allah menciptakan tempat, Allah taala bertempat, berarti berubah dari asalnya tidak bertempat menjadi bertempat. Iya kan? Berarti berubah. Itu bukan sifat Allah, bukan Allah itu. Berarti itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu ada, tidak berawalan, tidak didahului dengan ketiadaan, dan tidak berakhiran. Tidak mati, tidak berubah, tidak rusak. Itu penjelasannya begitu. Tidak berubah itu maksudnya tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Seperti itu tadi, yang menyifati Allah Ta'ala bertempat, berarti menyifati Allah dengan sifat berubah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin untuk hari ini sampai di sini. Semoga kita semuanya bisa faham. Al-ibratu fiddin wal fahm. Jadi yang dianggap yang menjadi tolak ukur dalam agama itu adalah faham. Faham dengan yang benar, dan itu bisa dicapai kalau dia berguru kepada guru yang terpercaya, dia berguru kepada guru, sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang rahmatullah Allah, demikianlah kajian kita hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin dari para jamaah sekalian ada yang kurang jelas, terutama mungkin yang masih baru, kurang jelas terhadap apa yang kita sampaikan. Kita suruh mengulangi, kita akan mengulangi sampai berapa kali. Yang penting paham. Karena ini adalah amanah, dan ini adalah ilmu din ad-daruri. Ilmu yang harus difaham, diketahui oleh setiap orang. Supaya menjadi keyakinannya. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin dari para jamaah sekalian, ada yang mau bertanya, terutama yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan. Silahkan. Ada satu pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, guru saya dulu pernah bilang bahwa kalau mau tanya Tuhan ada di mana,
Dia jawab di mana-mana, maksudnya bagaimana Ustaz tanggapannya? Jadi tidak boleh para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh meyakini Allah taala itu ada di mana-mana. Itu bukan Allah. Itu bukan keyakinan umat Islam. Jadi ketika ada seseorang itu bertanya seperti itu, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak di suatu tempat, tidak di beberapa tempat. Tidak boleh dikatakan Allah taala di mana. Itu diajarkan seperti itu. Kenapa? Karena pertanyaan itu pertanyaan untuk makhluk. Di mana? Di mana kamu? Ada kalanya di Bogor, ada kalanya di Jakarta, ada kalanya di rumah. Intinya apa? Menanyakan tentang tempat. Menanyakan tentang tempat. Dan itu tidak boleh ditanyakan kepada Allah. Jadi ketika orang bertanya pun itu juga harus belajar para jamaah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang itu tidak boleh ditanyakan kepada tidak boleh ditanyakan tentang Allah seperti umpamanya pertanyaan di mana Allah, itu tidak boleh. Allah Ta'ala bagaimana, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika ditanyakan Allah Ta'ala di mana, itu mesti dinanyakan menanyakan tentang tempat. Maka itu tidak boleh ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh dijawab juga dengan jawaban yang menjerumuskan seperti tadi dikatakan Allah Ta'ala di mana-mana. Itu kan jawaban yang menjerumuskan. Seharusnya dia mengatakan tidak boleh ditanya seperti itu. Allah Ta'ala tidak di mana-mana. Artinya apa? Tidak dikatakan kepada Allah ada di suatu tempat atau beberapa tempat. Tidak boleh. Itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ada tidak butuh kepada masa, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah. Jadi kita katakan kepada orang yang bertanya, seandainya dia bertanya seperti itu, tidak boleh tanya itu kepada Allah, tentang Allah Ta'ala di mana. Kenapa? Karena pertanyaan itu pertanyaan tentang tempat. Itu ditanyakan kepada kita, di mana Fatimah, di mana Zaid. Itu ada kalanya di pasar, ada kalanya di rumah, ada kalanya di madrasah, kan begitu. Jadi kita katakan tidak boleh bertanya seperti itu. Itu adalah pertanyaan untuk makhluk. Itu harus begitu. Dan seandainya guru tersebut itu berdalilkan Al-Quran, bahwasanya katanya Allah Ta'ala itu di mana-mana, padahal bukan itu artinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa Allah ma'akum, beserta kalian aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Itu kalau secara tekstual itu kan seperti itu. Kemudian meyakini bahwasanya Allah Ta'ala di mana-mana. Itu bukan begitu artinya. Para ulama mengatakan bahwasanya artinya adalah al-ihatatu bil ilm. Artinya dimanapun kamu berada, Allah Ta'ala mengetahuinya. Kamu mau tersembunyi dari manusia, mencuri sesuatu, kemudian tidak ada yang mengetahuinya dari makhluk, Allah Ta'ala mengetahui. Itu maksudnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bukan artinya adalah Allah Ta'ala di mana-mana. Bukan. Allah Ta'ala di mana-mana dijawab seperti itu berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Udara di mana-mana. Ya kan? Nah, jadi pertanyaan seperti itu tidak boleh. Jadi harus kalau orang paham tentang tauhid, mestinya ya, meskipun pertanyaan itu diatur juga, omongannya itu juga diatur. Makanya para ulama mengatakan orang yang paham ilmu tauhid, hasunat akhlaquhu wa wajada halawatal ibadah.
Orang yang paham tentang tauhid maka akhlaknya itu akan baik. Tutur sapanya, kata-katanya, sesuatu yang keluar dari mulutnya itu akan diatur. Takutnya nanti itu minimal akan menyakiti orang lain. Kan begitu. Apalagi lebih-lebih kalau membuat orang tersebut na'udzubillah bisa keluar dari Islam. Jadi sekali lagi pertanyaan itu tidak benar, tidak boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jawabannya pun itu pun juga tidak benar seperti itu. Jadi kita katakan kepada orang yang bertanya seperti itu tidak boleh bertanya tentang Allah seperti itu, karena pertanyaan itu adalah pertanyaan tentang tempat. Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak butuh kepada tempat. Allah ada sebelum adanya tempat. Setelah Allah menciptakan tempat, Allah ada, tidak butuh kepada tempat. Gitu. Ada lagi pertanyaan Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya mengenai keesaan Tuhan. Bagaimana membantah dengan kepercayaan orang Hindu yang mempunyai Tuhan yang lebih dari satu dan masing-masing Tuhan mereka itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Iya, berarti itu seperti itu tadi, bukan Tuhan itu. Yang namanya Tuhan itu Esa, tidak ada sekutu baginya. Kalau pembagian seperti itu kan makhluk. Kita katakan kepadanya, sifat ketuhanan itu apa sih? Tidak ada sekutu baginya. Kalau ada sekutu baginya, dibagi, berarti kan lemah. Tidak mampu untuk melakukan kewenangannya sebagai Tuhan. Sifat ketuhanan itu adalah dia mampu kuasa atas segala sesuatu. Kalau dibagi itu berarti kan menunjukkan kelemahan. Yang lemah itu tidak bisa dijadikan Tuhan. Jadi al-ihtiyaju yunafi uluhiyah. Butuh itu menafikan ketuhanan, tidak mungkin jadi Tuhan gitu. Akal sehat itu tidak akan menerima kalau ada Tuhan tidak mampu untuk menguasai segala sesuatu, tidak mampu untuk melaksanakan segala sesuatu. Begitu. Sifat ketuhanan itu adalah kuasa atas segala sesuatu. Maha berkehendak, dan apa yang ia kehendaki mesti terjadi, apa yang ia kehendaki untuk tidak terjadi mesti tidak akan terjadi. Begitu. Jadi sama dengan kita, kalau begitu pembagiannya, saya umpamanya berarti bukan Tuhan intinya. Karena sama dengan kita. Itu mudah. Intinya dia itu menunjukkan lemah kalau dibagi begitu. Kalau lemah mungkin tidak akan jadi Tuhan. Begitu kita katakan kepadanya seperti itu. Sifat ketuhanan itu apa? Seharusnya sifat ketuhanan yang jelas tidak sama dengan kita. Kalau kita itu butuh berarti Tuhan tidak butuh. Kalau kita itu lemah berarti Tuhan tidak lemah. Kalau kita masih butuh bantuan kepada yang lain berarti Tuhan tidak butuh kepada yang lain. Kalau umpamanya masih butuh, apa bedanya dengan kita? Katakan seperti itu. Apa bedanya dengan kita? Berarti kan bukan Tuhan. Itu katakan seperti itu. Ya. Itu secara akalnya seperti itu. Secara logikanya begitu. Ya. Mungkin ada yang lain? Jelas ya? Kira-kira apa yang kita sampaikan? Jawaban terhadap orang-orang yang mengatakan Tuhan lebih dari satu, Mbak. Mungkin enggak. Sudah, kalau enggak ada yang bertanya, kita tutup sekian dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fiikum.